Kampanye praktik baik dalam penerapan pendekatan TARL Teaching at the Right Level menggunakan model PBL Problem Based Learning pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 2 di SD Negeri Bondongan Kota Bogor. Praktik ini dilaksanakan di kelas 2B di SDN Bondongan Kota Bogor dengan jumlah peserta didik 23 orang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 2 dalam mata pelajaran PKN mengenai topik keberagaman identitas sosial dengan menggunakan pendekatan TARL melalui metode Problem Based Learning. Intervensi penerapan scaffolding pada GPD. Yang pertama tentang situasi. Kondisi pembelajaran di kelas 2B pada materi PKN keberagaman identitas sosial. Kondisinya yang pertama, kurangnya implementasi metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, terlalu banyak metode ceramah. Yang ketiga, pengajar belum mengadopsi media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang keempat, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan permasalahan tersebut, maka dapat menurunkan motivasi peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran PKN. Mereka lebih tertarik pada kehidupan pribadi, sering mengganggu teman, dan kurang fokus karena pendidik terlalu sering menggunakan ceramah tanpa melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, maka perlu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan menyenangkan dengan menerapkan model, metode, dan media yang bersifat inovatif dan kreatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian scaffolding, GPD, TARL, dan PBL. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh oh oh, oh oh oh, aku ada Indonesia beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku ada Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Dengan menerapkan kedua pendekatan ini, diharapkan memudahkan teman-teman meniti pelajaran, memberikan bimbingan melalui komunikasi kolaborasi, serta melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, menciptakan pengalaman bermakna sesuai dengan tuntutan keterampilan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, and communication pada abad ke-21. Selanjutnya, tujuan penggunaan pendekatan dan model PBL untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan, di mana pendekatan dan model tersebut digunakan sebagai bentuk scaffolding yang diberikan guru kepada peserta didik untuk dapat mencapai zone of proximal development. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Adapun yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran. Yang keempat, pengelolaan kelas secara tepat sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kelima, mengatur dan mengkondisikan peserta didik.
Selanjutnya, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan dan bagaimana prosesnya? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu mengimplementasikan proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan TARL dan model PBL untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan TARL. Pendekatan pembelajaran ini menyesuaikan pada tingkat kemampuan peserta didik dalam melaksanakan pendekatan TARL. Perlu dilakukan asesmen diagnostik yang berfungsi untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik sehingga mengetahui tahap perkembangan dan capaian belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk penerapan pendekatan TARL dalam proses pembelajaran yaitu 1. Mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik dengan melakukan koordinasi dan bertanya dengan guru kelas untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang kedua, pada kegiatan pembelajaran peserta didik dikelompokkan berdasarkan 3 tingkat kemampuan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, pada proses pembelajaran LKPD dan soal evaluasi dikelompokkan menjadi 3 tingkatan sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang kedua, memilih model pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran problem based learning dengan sintaks sebagai berikut. Lihat, coba baca bersama-sama. Keberagaman agama yang ada di Indonesia itu mengakui 6 agama. Yang pertama adalah agama Islam. Ini agama apa? Islam. Islam itu beribadahnya di mana? Di masjid. Ingat ya, di masjid suku bangsa. Yang keempat yang mana? Ini dari Kalimantan. Sudah sekarang kita pembagian kelompok yuk. Nah, kelompok udah bagian kelompok ini. Kelompoknya itu dibagi 4 sesuai nama pahlawan. Ada Arif, ada Pangeran Diponegoro. Nama orang kan? Bukan, ada nomor 1, 2 sampai nanti di sini tuh ada nomor. Nah, nomor 1 nomornya itu ada 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti kalau ke bagian nomor 10 ada pertanyaan di nomor. Nah,